Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian sudah siap belajar pada pertemuan kali ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Suara Ibu jelas? Bisa kalian dengarkan? Bisa, Jelas, Bu. Ibu. Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Siap. Anis Irmawati, Hadirah, Bu. Abdul Wahid. Hadir, Bu. Karena sudah hadir semua, maka Ibu lanjutkan saja. Kemarin Ibu sudah menginformasikan kepada kalian untuk siapkan buku paket LKPD yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, terus menyiapkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang sekiranya itu bisa mematikan dan tidak mematikan seseorang. Sudah kalian persiapkan? Ya. Adapun pada pertemuan kali ini, KD kalian itu untuk pertemuan kali ini itu menganalisa ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Adapun IPK yang diharapkan pada pertemuan kali ini dapat tercapai, itu kalian mampu menjelaskan tentang pengertian pembunuhan, menunjukkan dalil tentang larangan pembunuhan, terus ada mengidentifikasi macam pembunuhan, menjelaskan. Pada pertemuan kali ini nanti, kegiatan kalian ini ada 3 ini. Jadi menganalisa tentang contoh-contoh kasus yang terkait dengan kategori pembunuhan, 3 jenis pembunuhan yang nanti kalian akan cari. Yang 2 yaitu mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kalian yang dapat digunakan untuk membunuh ataupun tidak dapat membunuh, alias mematikan ataupun tidak mematikan. Lalu yang ketiga, tentang pendapat kalian mengaitkan dasar hukum pembunuhan dengan 3 jenis pembunuhan itu. Pilihan amati dari gambar ini. Apa ini yang pertama ini? Apa yang bisa kalian sebutkan dari melihat gambar ini? Orang di sidang, Bu, di penjara. Orang di sidang, oke, di penjara. Kira-kira kenapa kok ada di sidang itu, kenapa itu? Berbuat jahat. Berbuat jahat, Bu. Berbuat jahat. Kira-kira ya melanggar hukum, akhirnya terus di penjara. Ya, kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini itu termasuk dari salah satu larangan dalam ajaran kita, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan. Nah ini, ya, Abu akan sedikit memaparkan sedikit apa yang sudah kalian pelajari tadi malam terkait dengan pembunuhan. Nah ini, dan hikmah dilarangnya pembunuhan tentunya. Oke. Silahkan kalian buku kalian ada konsep yang terkait dengan materi pembunuhan dan hikmahnya. Ya, pembunuhan terdiri dari 3 macam, yaitu sengaja, seperti sengaja, tersalah, dan adapun maksudnya di sana. Ibu langsungkan saja. Ini pengertian jinayah yang kemarin sudah kalian pelajari. Ya. Yang akan kita bahas tuh ini, ya, pembunuhan. Pembunuhan yaitu berarti melenyapkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak biasa mematikan. Nah, dasar larangan membunuh. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 33. Macam-macam pembunuhan. Kita langsung saja beserta bukunya. Secara singkat saja, yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja dilakukan dengan sengaja, direncanakan, ada niat, yang akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Ya, contohnya bisa Rina membunuh temannya karena dendam pada temannya dengan menggunakan sebilah pisau.
yang akhirnya temannya meninggal dunia. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, apabila ini dilakukan dalam ajaran kita, maka ada hukumannya. Hukum untuk pembunuhan itu hanya ada 3. 1 kisos, 2 diyat, dan 3 kafarot. Tidak ada yang lain. Nah, ini. Ya, adapun hukumannya untuk pembunuhan sengaja itu adalah kisos. Nah, sedangkan apabila keluarga memaafkan, maka sebagai penggantinya itu membayar diyat. Diyat mugoladoh, diangsur, bayar secara tunai, bukan diangsur. Nah, terus selain itu juga membayar kafarat. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja ini pembunuhan yang dilakukan secara sengaja kepada korban tapi tidak ada niat. Tentunya menggunakan alat yang tidak biasa mematikan, alias apabila barang ini digunakan untuk membunuh, maka secara nalar tidak mungkin, tetapi mengakibatkan nyawa seseorang meninggal dunia. Nah, ini. Adapun hukumannya itu seperti halnya pembunuhan sengaja tapi dimaafkan, yang membedakan kalau pembunuhan seperti sengaja ini dibayar secara diangsur 3 tahun, nah 1 tahunnya adalah 1/3. Juga sama membayar kafarat juga. Nah, ini langsung saja untuk yang berikutnya, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah itu pembunuhan disebabkan karena kelalaian seseorang ataupun salah sasaran, salah maksud. Nah, tetapi mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, ini juga hukumannya, kalau pembunuhan tersalah ini hukumannya adalah diyatnya adalah diyat mukhafafah, lebih ringan daripada diyat mughaladah. Nah, ini. Dan pembayarannya juga dapat diangsur, serta pembunuh juga menunaikan kafarat juga. Nah, ini hukuman yang ditetapkan di Indonesia ini adalah pembunuhan ini ada penjara, yaitu sesuai KUHP 340 ini terkait dengan pembunuhan berencana. Itu salah satu contohnya saja. Yang terakhir ini adalah hikmah dilarangnya membunuh. Di antaranya adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Ini diantara dari paparan Ibu yang terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari, hanya sedikit saja. Maka kegiatan berikutnya, sebelum Ibu lanjutkan ke kalian diskusi, ada yang ditanyakan? Silakan. Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan saja. Sudah share tadi malam LKPD kalian. Sudah kalian print? Sudah? Iya, Bu. Oke, sudah. Kalian diskusi, nanti langsung kalian tuliskan saja hasil dari diskusi kelompok kalian, nggih, yang sudah. Kelompok 1 yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan ketua Abdul Wahid dan anggotanya. Terus yang kelompok 2 Umar bin Khattab yaitu ketuanya Agus Wahib Sabara dan anggotanya. Dan kelompok 3 adalah Utsman bin Affan namanya, dan ketuanya adalah Mas Amil Amaluddin, adalah memperhatikan berita-berita atau informasi yang ada di sekitar kalian, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dengan dari pengalaman, buku, ataupun dari sumber-sumber yang lain, kemudian kalian tuliskan hasil kalian, kalian rincikan, lalu kalian simpulkan, lalu kalian laporkan dalam presentasi nanti. Ibu kasih waktu nanti 10 menit nanti untuk kalian diskusikan dulu. Nanti habis itu baru kalian presentasikan masing-masing kelompok. Oke. Masing-masing kelompok nanti kalian presentasi secara bergantian, lalu setiap kelompok nanti akan Ibu kasih beda tema. Kalian tuliskan dalam LKPD kelompok kalian, nanti kalau sudah kalian share ke WA Ibu, Japri saja. Siap? Siap, Ibu. Bu, ya, Siap, siap. Bu. 10 menit untuk diskusi, kalian bergabung di kelompok kalian masing-masing dengan via WhatsApp kalian dengan berdiskusi. Bisa?
Oke, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bisa, Ibu. bisa, Siap, Bu. silakan. Ya. Ya, waktu sudah selesai. Silahkan perwakilan dari kelompok 1, presentasi, silahkan. Ini kelompok 1 tadi nggih? Perwakilan dari kelompok 1 yaitu kelompok Bakara Sidik untuk membacakan hasil diskusi kami. Contoh-contoh kasus termasuk 3 jenis pembunuhan. Pertama yang termasuk pembunuhan sengaja atau qatlul amd. Contohnya adalah Anjar harus membayar kisos membunuh Sarno dengan menggunakan kapak. Untuk kelompok 2, silahkan. Kelompok 2, yang pertama, benda atau alat yang mematikan yang bisa membunuh seseorang, yaitu pisau, pedang, panah, racun, dan parang. Tanya, silahkan. Ataupun menanyakan, ataupun menyanggah dari dari hasil ini. Ada yang berpendapat, monggo sampaikan kepada kalian untuk silahkan memberikan simpulan terhadap hasil diskusi kalian. Salah satu dari kelompok, silahkan. Membacakan kesimpulannya, yaitu membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Disimpulkan dari kalian terkait dengan pengertian pembunuhan itu sudah benar sekali nggih, bahwasanya membunuh itu melenyapkan nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Dan apa yang sudah kalian pelajari, kalian diskusikan, apakah ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Kalian, Ibu akan share tugas individu kalian. Nanti Ibu kasih waktu sampai malam ini ya. Nilai yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran kali ini, kita paham bahwasannya setiap tindak kejahatan dalam perbuatan kita, pelanggaran tindak pidana, salah satunya pembunuhan, itu di dalam ajaran kita ataupun di hukum negara kita itu ada konsekuensi. Ya, selain konsekuensi juga ada konsekuensi logis terkait dengan apa yang sebab akibat juga. Ada sebab, ada akibat. Seorang melakukan pembunuhan, maka di balik itu maka ada konsekuensi yang harus dia dapatkan. Nah, Ibu ajak kepada kalian terkait materi ini tidak untuk diamalkan. Ya, tidak untuk diamalkan, tetapi kita alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembukaan cukup bagus karena dikaitkan dengan persoalan hukum Indonesia. Jadi ada makna kontekstual gitu kan. Kedua, ini saya ingin kata-kata illa bil haq, apa makna bil haq? Itu harus diterjemahkan. Yang kedua, pembunuhan disengaja. Dalam konteks Indonesia apa? Mungkin berencana. Contohnya apa gitu kan? Memberikan contoh, kemudian siswa bisa melihat problem hukum pidana yang ada di masyarakat, yang akhirnya peserta bisa mengkonstruk, kata Bu Eni, ilmu pengetahuan itu akan menjadi cakep. Ya, soroti di tugas evaluasi, Bu. Nyon tolong disorot itunya, tugas evaluasinya. Tugas evaluasi sebenarnya tema ini, tema yang Ibu ambil ini bagus sekali untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa, nggih. Nanti tugas evaluasi serta tugas yang misalkan dibawa ke ranah diskusi, diberikan kasus saja. Kasus. Oke. Misalnya, ya contohnya ini. Contoh tugas evaluasi yang nomor 1 sampai dengan 4 itu bisa dibuat kasus sehingga nanti siswa bisa
mengkonstruk pengetahuannya, pemahamannya, serta kemampuan analisisnya.